Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 497. Kisah Ariel sanak bos besar yang berpura-pura culun. Bentuk Jakarta. Kamu sebenarnya dibandingkan dengan Amerika, itu konyol. Baktiar berkata dengan jijik. Di tulangnya, Amerika adalah negara besar, dan perkembangan Indonesia bahkan tidak sepersepuluh dari Amerika. Ariel membandingkan keduanya hanya bisa menunjukkan ketidaktahuannya. Setelah mendengar ini, Ariel benar-benar tertawa dan berkata, siapa yang lebih konyol? Fakta telah membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi seperti dulu, dan hanya masalah waktu sebelum menjadi negara adidaya. Mungkin Anda seharusnya datang dulu sekali. Anda akan tahu betapa bodohnya dirimu jika telah melihat gunung-gunung besar dan sungai-sungai dan perkembangan Indonesia, dan kamu akan tahu betapa bodohnya dirimu. Baktiar tidak peduli dengan situasi di Indonesia selama bertahun-tahun, karena setelah Raditya pergi, dia menarik batas antara Indonesia dan Amerika, dan setiap yang tinggal di Amerika semua anggota keluarga Wibowo ingin melihat lelucon Raditya. Secara alami, dia tidak akan memikirkan seberapa baik Indonesia bisa berkembang. Harus dikatakan bahwa dalam hal ini, orang-orang dari keluarga Wibowo di Amerika sangat cuek. Kesan mereka terhadap Indonesia masih puluhan tahun yang lalu, dan mereka tidak mau melihat perubahan di Indonesia. Apakah kamu punya nyali untuk membunuhku? Kamu tahu apa yang akan terjadi padamu setelah kematianku? Apakah kamu berani mempertaruhkan nasibmu sendiri? Kata Baktiar, ketika saya berumur 12 tahun, saya tidak punya pilihan selain membunuh seseorang. Karena saya tahu bahwa untuk menjadi kuat, saya harus memusnahkan semua musuh di depan saya. Malam itu memang sangat sulit bagi saya. Saya sangat takut ya Tuhan saat hujan dan gemuruh. Aku hanya bisa jongkok di depan pintu rumahku, berharap hujan akan membasuh darah di tubuhku. Tapi sejak malam itu, aku mengerti sebuah kebenaran. Orang terkutuk itu harus tidak disimpan. Dan apa yang keluarga Wibowo tidak bisa berikan padaku, aku hanya bisa menggunakan tulang di bawah kakiku. Menumpuk kemuliaanku sendiri. Tuan dari keluarga Wibowo hanyalah karakter yang bahkan diremehkan oleh para pelayannya sendiri. Hidup adalah milikku. Keberuntungan juga milikku. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Apa yang dikatakan keluarga Wibowo tidak masalah. Bahkan jika Tuhan berkata itu tidak masuk hitungan. Petik 2. Hanya aku. Itulah yang aku katakan. Baktiar memandang Ariel dengan sesak napas. Baru pada saat ini dia menyadari betapa dia meremehkan pemuda di depannya. Dengan hati yang melawan langit, sepertinya semua rintangan tidak bisa menghentikannya untuk terus maju. Mengapa? Mengapa orang seperti itu muncul di keluarga Wibowo di Jakarta, bukan di keluarga Wibowo di Amerika? Jika dia bisa menggantikan Aldi, mengapa keluarga Wibowo di Amerika Serikat tidak bisa menjadi bangsawan super di Amerika? Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Ariel tidak akan menjadi anggota keluarga Wibowo di Amerika, dan Baktiar tidak akan bisa menyaksikan masa depan keluarga Wibowo di Amerika. Ketika Ariel berjalan menuju Baktiar, Baktiar merasa seolah-olah kematian sudah dekat. Jadi, dia mundur, dipaksa ke sudut. Baktiar tidak punya pilihan selain mundur, dan berkata kepada Ariel, kamu tidak bisa membunuhku. Aku memiliki banyak kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak membunuhmu. Bukankah ini baik? Cinta yang berharga untukmu, konsekuensi dari bersikap baik kepada musuh. Saya rasa saya tidak perlu memberitahumu lebih banyak. Biarkan kamu pergi. Bukankah membiarkan harimau kembali ke gunung? Ariel berkata dengan ringan. Baktiar tidak dapat membantah kalimat ini. Selama dia meninggalkan villa di lereng gunung, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Ariel. Apalagi keberadaan Ariel sudah sangat mengancam keluarga Wibowo di Amerika. Jika dibiarkan terus berkembang, keluarga Wibowo di negara Amerika bisa menjadi batu loncatannya di masa depan.
Jadi selama dia masih ada, hidup, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh Ariel. Aku ingin tahu, mengapa kamu tidak membunuhku? Ariel bertanya. Dia dulu mempercayai kata-kata Baktiar, tetapi setelah menghubungi Tuan Darius, dia juga merasa bahwa alasan Baktiar sangat dibuat-buat. Di matanya, bagaimana dia bisa memikirkan apa yang disebut hubungan darah dan tidak membunuhnya? Pertanyaan ini menyebabkan kulit Baktiar berubah drastis, dan bahkan Ariel mengembangkan rasa takut pada murid-muridnya. Dari mana rasa takut itu berasal? Mungkinkah ada seseorang yang bersembunyi di belakang Baktiar? Apakah orang ini tidak bisa mati? Tidak ada alasan, kata Baktiar dengan tegas. Ariel mengerutkan kening dan berjalan di depan Baktiar, mengulurkan tangannya dan mencekik leher Baktiar. Dia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama jawabanmu memuaskanku, mungkin aku bisa memberimu jalan keluar. Baktiar tersenyum sedih. Bagaimana dia bisa percaya kata-kata seperti itu? Niat membunuh Ariel telah diputuskan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa lepas dari kematian. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Kata Baktiar, kalau begitu kamu pergi ke neraka. Ariel tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya. Dan dengan sekali klik, dia mematahkan leher Baktiar dengan tiba-tiba. Kepala keluarga Wibowo di Amerika tidak akan pernah bermimpi bahwa perjalanan ke Indonesia akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Ariel mengajukan pertanyaan di dalam hatinya untuk saat ini. Dia tidak tahu apa yang disembunyikan Baktiar. Tetapi Baktiar tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa mengandalkannya untuk menyelidiki secara perlahan. Selama benda ini ada, cepat atau lambat akan muncul ke permukaan. Berita kematian Baktiar tidak boleh diketahui siapapun, kata Ariel kepada 4 orang di villa. Meskipun William terluka, wajahnya yang pucat bukan disebabkan oleh luka itu, tetapi karena metode pembunuhan Ariel. Menantunya yang tidak berguna itu sangat tangguh. Bagaimana dia bisa menahannya ketika dia begitu kuat? Bagaimana dengan penghinaan dalam keluarga Wijaya selama bertahun-tahun? William tentu saja tidak tahu. Dalam kehidupan Ariel, kesabaran hampir merupakan sesuatu yang harus dia lakukan setiap hari. Sejak usia 12 tahun. Dia tidak akan mengungkapkan jati dirinya di depan siapapun. Ariel, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. William berdiri dengan susah payah dan berkata, Inem sangat takut karena dia telah melihat sisi lain dari Ariel. Tetapi dia tidak akan pernah memberi tahu siapapun tentang ini, bahkan putrinya. Terlepas dari sisi asli Ariel seperti apa, untuk Inem, bagaimanapun juga dia adalah seorang dermawan. Jika bukan karena Ariel, dia tidak akan memiliki pekerjaan, dan masalah putrinya tidak akan terselesaikan dengan mudah. Bagaimanapun, Ariel sangat penting bagi Inem. Ariel, saya akan tetap memiliki hati yang bersyukur. Saudara Ariel, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh kedua orang ini? Elias berjalan ke Ariel dan bertanya, aku akan membiarkan Bimo menanganinya sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Selesai. Ariel mengeluarkan ponselnya. Area Villa Tianjia. Nicholas dan Aisyah masih duduk di ruang tamu. Meski sudah larut malam, mereka belum mengantuk. Daniel yang sedang tidur, datang ke ruang tamu lagi. Membolak-balik tempat tidur. Tidak bisa tidur. Selama dia memejamkan mata, pikirannya dipenuhi dengan gambaran villa di lereng gunung. Dia tidak percaya pada Ariel. Jadi sekarang dia sangat tertekan tentang bagaimana keluarganya harus menghadapinya. Dia pikir itu adalah pilihan terbaik untuk meninggalkan Bandung saat ini. Tetapi Nicholas dan Aisyah jelas tidak akan setuju. Ayah, masih ada kesempatan untuk pergi sekarang. Kamu benar-benar harus menaruh semua taruhanmu padanya. Daniel berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya. Nicholas melotot. Dia berkata, orang-orang dari generasi kita memperhatikan untuk mengembalikan daun yang jatuh ke tanah. Kamu ingin aku berkeliaran sekarang? Terlebih lagi, tidak ada kesempatan sekarang. Kesempatan. Daniel tidak berani menertawakan pikiran Nicholas. Jadi dia hanya bisa berkata dengan senyum masam. Ayah, apakah ada kesempatan? Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Baktiar? Dengan kemampuan Ariel saat ini, bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Jika Ariel diberi waktu 3000 tahun,
Saya yakin dia mungkin bisa melawan Baktiar. Tapi sekarang, selain kematian, apakah dia punya pilihan lain? Aisyah tampak tidak yakin dia. Membalas, ayah. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak mampu berurusan dengan Baktiar? Mungkin Baktiar sudah mati di tangannya sekarang. Daniel menundukkan kepalanya. Dan keduanya tampak terpesona oleh firasat. Dia sebenarnya sangat percaya pada Ariel. Ariel memang memiliki sisi keunggulan yang jarang dimiliki anak muda. Namun keunggulan semacam ini bisa dibandingkan dengan orang lain. Di hadapan Baktiar, keunggulannya sama sekali tidak berharga. Jangan panggil dia saudara di masa depan. Dia tidak memenuhi syarat, kata Daniel. Aisyah mengertakkan gigi. Meskipun tidak ada teman tetap di bidang bisnis, dia mencintai Ariel. Dan dia bersedia memperlakukan Ariel sebagai kakak selama sisa hidupnya. Pada saat ini, telepon Nicholas tiba-tiba berdering. Bersambung.